Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan penilaian harian 2 sistem koordinat. Ini adalah pertemuan ke-9 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP hari ini, Senin 6 September 2021. F-ISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F-ISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal yang pertama. Diketahui titik A 3,1, B 3,5, dan C negatif 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lurus akan membentuk A segitiga sama sisi, B segitiga sama kaki, C segitiga siku-siku, dan D segitiga sembarang. Ini paling gampang kalian gambarkan di koordinat Kartesius. Oke? Soal nomor 2. Diketahui titik A 3,1, B 3, negatif 6, C negatif 2, negatif 2, dan D negatif 2,5. Jika keempat titik tersebut dihubungkan dengan garis lurus akan membentuk A persegi panjang, B belah ketupat, C trapesium, dan D jajar ginjang. Ini juga akan lebih mudah jika kalian gambar dalam diagram Kartesius. Soal nomor 3. Diketahui dalam koordinat Kartesius terdapat titik P, Q, dan R. Titik P negatif 2,1 dan Q 1, negatif 5. Jika titik P, Q, dan R dihubungkan dengan garis lurus akan membentuk segitiga sama kaki, maka koordinat titik R harus adalah A, R 4,1, B, R 5,1, C, R 4, negatif 1, dan D, R 5, negatif 1. Soal nomor 4. Diketahui dalam koordinat Kartesius terdapat titik K, L, M, dan N. Titik K 3,4, L 7,2, M 3, negatif 8. Nah, jika titik K, L, dan M tersebut dihubungkan dengan garis lurus akan membentuk sebuah layang-layang. Maka koordinat titik N-nya adalah A, N 1,2, B, N negatif 1,2, C, N 0,2, dan D, N 2,0. Oke, kalian gambar di koordinat Kartesius terlebih dahulu, nanti kalian akan menemukan titik N-nya harusnya di mana. Oke? Untuk pertanyaan soal nomor 5 sampai dengan nomor 8, kalian pakai dengan gambar 2.2 koordinat Kartesius berikut. Di sana ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, perhatikan. Soal nomor 5, dari gambar koordinat Kartesius di atas, maka koordinat titik A adalah A 3,6, B, A negatif 3,6, C, A 6,3, dan D, A 6, negatif 3. Oke, kalian harus bisa mencari titik koordinatnya. Soal nomor 6. Dari gambar koordinat Kartesius di atas, maka koordinat titik D adalah A, D 6,5, B, D negatif 6,5, poin C, D 6, negatif 5, dan poin D, D negatif 6, negatif 5. Oke, ini juga kalian titik D, cari titik koordinatnya berapa.
Soal nomor 7. Dari koordinat kartesius di atas, maka koordinat titik E adalah A. E 5,5, B. E negatif 5,5, C. E 5, negatif 5, dan D. E negatif 5, negatif 5. Oke. Soal nomor 8. Dari gambar koordinat kartesius di atas, maka koordinat titik H adalah poin A, H 6,5, poin B, H 6, negatif 5, C, H negatif 6,5, dan poin D, H negatif 6, negatif 5. Nah, kemudian untuk pertanyaan soal nomor 9 sampai dengan 11, perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Di sini ada titik A, B, C, dan D. Untuk soal nomor 9, dari koordinat kartesius di atas, maka titik A berada di kuadran A kuadran 1, B kuadran 2, C kuadran 3, dan D kuadran 4. Oke, kalian harus hafal kuadran 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana, dan 4 di mana. Oke. Soal nomor 10. Dari koordinat kartesius di atas, maka titik C berada di kuadran A kuadran 1, B kuadran 2, C kuadran 3, dan D kuadran 4. Oke, kalau kalian bisa nomor 9, insya Allah bisa juga nomor 10. Soal nomor 11. Dari koordinat kartesius di atas, maka titik D berada di kuadran A kuadran 1, B kuadran 2, C kuadran 3, dan D kuadran 4. Oke, hampir sama seperti nomor 9 dan 10, maaf. Nah, untuk pertanyaan soal nomor 12 sampai dengan 15. Oke, soal nomor 12 sampai 15, perhatikan gambar denah lokasi berikut. Di sana ada hutan, tanah lapang, teka-teki tersembunyi, pos 1, pos 2, pos 3, tenda 1, tenda 2, tenda 3, dan yang lainnya. Soal nomor 12. Dari denah lokasi di atas, terdapat 2 lokasi yang berjarak 4 satuan. Maka lokasi tersebut adalah poin A, pos 1 dan perumahan, B, hutan dan pos 2, C, pos 1 dan tenda 1, D, pemakaman dan tenda 4. Oke, kalian cari 2 lokasi apa aja yang jaraknya 4 satuan atau 4 kotak kalau di sana ya. Silahkan dicari. Soal nomor 13. Lokasi tempat yang berjarak 3 satuan dari sumbu X adalah 3 satuan dari sumbu X. Ada 3 kotak dari sumbu X. A. Pasar, tanah lapang, kolam, dan pos 3. B. Pos 1, tenda 1, dan tenda 3. C. Hutan, pos 1, dan perumahan. Dan D. Tenda 1, tenda 2, tenda 3, dan tenda 4. Oke, pilih yang mana yang jaraknya 3 satuan dari sumbu X. Soal nomor 14. Lokasi tempat yang berjarak 2 satuan dari sumbu Y adalah poin A, pasar, tanah lapang, kolam, dan pos 3. Poin B, pos 1, tenda 1, dan tenda 3. Poin C, hutan, pos 1, dan perumahan. Dan poin D, tenda 1, tenda 2, tenda 3, dan tenda 4. Oke, kalian bisa cek mana yang jaraknya 2 satuan dari sumbu Y. Sumbu Y itu adalah sumbu yang yang tegak atau vertikal. Oke. Soal nomor 15. Dari denah lokasi di atas, jika tenda 1 dianggap sebagai titik acuan atau 0,0, maka koordinat titik lokasi kolam adalah A, negatif 5, negatif 3, B, 5, negatif 3, C, 3, negatif 5, dan D, negatif 3, negatif 5. Oke, anggap 0,0-nya itu di tenda 1. Baru kalian cari letak lokasi kolam. Nah, kanan atau kiri dari tenda 1, turun atau naik. Oke. Untuk pertanyaan soal nomor 16 sampai 23, perhatikan gambar diagram kartesius berikut. Di sana ada garis M, garis N,
garis K, dan garis L pada sumbu koordinat. Oke, sumbu X dan sumbu Y. Soal nomor 16. Garis-garis yang sejajar sumbu X adalah A. Garis M dan N, B. Garis M dan L, C. Garis K dan M, D. Garis K dan L. Silahkan dicari garis mana yang sejajar dengan sumbu X. Soal nomor 17. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah A. Garis M dan N, B. Garis M dan L, C. Garis K dan M, D. Garis K dan L. Oke, sekarang yang sejajar dengan sumbu Y. Silahkan dipilih. Soal nomor 18. Garis M dan N adalah dua garis yang A. Tegak lurus, B. Berimpit, C. Berpotongan, dan D. Sejajar. Oke, kalian perhatikan garis M dan M posisinya sebagai garis yang bagaimana? Kalian pasti tahu. Soal nomor 19. Garis M dan K adalah dua garis yang A. Tegak lurus, B. Berimpit, C. Berpotongan, dan D. Sejajar. M dan K, perhatikan kedua garis tersebut posisinya sebagai apa? Oke. Soal nomor 20. Jarak garis M terhadap sumbu Y adalah A. 2 satuan, B. 3 satuan, C. 4 satuan, dan D. 5 satuan. Oke, perhatikan garis M-nya terhadap sumbu Y ada berapa kotak, itu jaraknya. Oke. Soal nomor 21. Jarak garis L terhadap sumbu X adalah A. 2 satuan, B. 3 satuan, C. 4 satuan, dan D. 5 satuan. Oke, perhatikan garis L terhadap sumbu X ada berapa kotak, itu jaraknya. Soal nomor 22. Koordinat titik potong garis M dan K adalah A. Negatif 4,3, B. Negatif 4, negatif 4, C. Negatif 4,5, dan D. Negatif 4, negatif 5. Oke, perhatikan garis M dan garis K itu berpotongan di titik mana, kemudian cari koordinatnya. Oke. Soal nomor 23. Jarak garis K dengan garis L adalah A. 5 satuan, B. 6 satuan, C. 7 satuan, D. 8 satuan. Nah, kalian perhatikan garis K dan garis L jaraknya ada berapa kotak? Itu adalah jarak garis atau kedua garis. Oke, perhatikan soal nomor 24. Di sana ada koordinat kartesius dan ada gambar trapesium ABCD dengan titik koordinat yang sudah ada di depan kalian. Nah, perhatikan gambar trapesium ABCD di atas. Maka berapa luas trapesium tersebut? A. 30 satuan luas, B. 32 satuan luas, C. 34 satuan luas, dan D. 36 satuan luas. Oke, luas trapesium ABCD rumusnya adalah setengah kali tinggi dikali jumlah sisi sejajar. Kalian tahu tingginya berapa dan sisi sejajarnya berapa jaraknya, panjangnya maaf. Oke. Soal nomor 25, perhatikan gambar diagram kartesius berikut. Di sana ada trapesium siku-siku ABCD. Oke. Nah, perhatikan gambar trapesium siku-siku ABCD di atas, maka luas trapesium ABCD tersebut adalah A. 18 satuan luas, B. 20 satuan luas, C. 24 satuan luas, dan D. 30 satuan luas. Oke, seperti nomor sebelumnya, kalian harus hafal luas trapesium itu rumusnya adalah setengah kali tinggi dikali jumlah sisi sejajar. Oke. Soal nomor 26. Perhatikan layang-layang ABCD berikut. Nah, perhatikan layang-layang ABCD di atas, maka luas layang-layang ABCD tersebut adalah A. 24 satuan luas, B. 27 satuan luas, C. 48 satuan luas, dan D. 54 satuan luas. Oke, perhatikan luas layang-layang rumusnya adalah setengah
kali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Oke? Soal nomor 27. Perhatikan gambar jajar genjang PQRS sebagai berikut. Perhatikan jajar genjang PQRS di atas, maka pernyataan mana yang salah dari pernyataan-pernyataan berikut. Oke, perhatikan A, titik S 3,5 berada di kuadran 1. Titik B, poin B, titik P negatif 3,1 berada di kuadran 2. C, titik Q negatif 3, negatif 3 berada di kuadran 3. Dan D, titik R 3,1 berada di kuadran 4. Oke, kalian cek dulu SPQR-nya, koordinatnya sudah benar atau tidak. Nah, berada di kuadran mana yang benar? Oke, kalian milih yang salah. Soal nomor 28, perhatikan segitiga berikut atau segitiga siku-siku PQR. Perhatikan gambar segitiga siku-siku PQR di atas, maka luas segitiga PQR tersebut adalah A, 10 satuan luas, B, 12 satuan luas, C, 24 satuan luas, dan D, 36 satuan luas. Oke, segitiga luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, bisa kalian. Soal nomor 29, perhatikan persegi panjang ABCD pada gambar berikut. Nah, perhatikan gambar persegi panjang ABCD di atas, maka luas persegi panjang ABCD tersebut adalah A, 46 satuan luas, B, 56 satuan luas, C, 68 satuan luas, dan D, 80 satuan luas. Oke, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oke, panjang yang mana dan lebarnya yang mana? Kalian pasti bisa. Soal nomor 30 atau soal yang terakhir. Nah, perhatikan di sana ada titik A, B, C dihubungkan dengan garis lurus. Oke, udah paham? Bunga ingin menggambar belah ketupat pada koordinat kartesius tersebut. Nah, baru 3 titik yang dia gambar. Titik A, negatif 4,2, titik B, 2, negatif 2, dan titik C, 8,2. Nah, setelah dihubungkan titik A, B, C dengan garis lurus, belum tergambar sebuah belah ketupat. Nah, akan tergambar sebuah belah ketupat jika koordinat titik yang keempatnya adalah A, D 2,6, B, D negatif 2,6, C, D 6,2, dan poin D, D negatif 6,2. Oke, kalian pilih yang mana yang benar. Oke, kerjakan uji kompetensi 2, sistem koordinat. Tulis jawaban kalian dengan huruf A, B, C, atau D huruf kapital di file Excel yang sudah disediakan dan kumpulkan langsung via WA Ibu, ditunggu sebelum jam 16.00 atau jam 4 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.